Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Pak Heri. Kali ini kita akan belajar tentang materi KN kelas 10. Untuk materi minggu lalu kita sudah belajar tentang lembaga kementerian. Dan untuk materi sekarang kita akan belajar tentang lembaga non kementerian. Oke. Untuk memasuki materi atau sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kalau misalnya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti ilmu yang kita serap, ilmu yang kita terima bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi lembaga pemerintahan yang non kementerian, selain memiliki kementerian yang Republik Indonesia ini juga miliki, lembaga di pemerintahan yang kayak non kementerian itu juga dulu namanya lembaga pemerintah non departemen. Jadi sejarahnya itu sebelum ada istilah non kementerian, dulu sempat ada istilah non departemen. Lembaga pemerintahan non kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Nah, lembaga pemerintahan non kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Itu ada salah satu contohnya yang ada di gambar. Kita bisa lihat ini ada gambar BNN, Badan Narkotika Nasional. Nah, di sini Badan Narkotika Nasional merupakan salah satu lembaga negara non kementerian yang tugasnya yaitu di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya yang istilahnya disalahgunakan. Nah, keberadaan lembaga non kementerian diatur oleh peraturan presiden, yaitu ada di Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Berikut ini daftar lembaga pemerintahan non-kementerian yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Itu ada di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ya. Yang kedua ada Badan Informasi Geospasial atau singkatannya BIG ya. Terus ada Badan Intelijen Negara atau biasa disebut dengan BIN. Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ini di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terus ada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Ini yang biasanya mengurusi program penyuluhan atau pendayagunaan masyarakat ketika sosialisasi tentang kependudukan dan keluarga berencana. Ini di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM ini di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Terus ada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau disingkat Bagosur Tanal, di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Ada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, biasanya kita sebut sebagai BMKG. Nah, di sini ada 9, BNN, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia. Ini BNP2TKI. Jadi di sini itu tempatnya pengurusan tentang tenaga kerja Indonesia di segi perlindungan dan penempatannya ya. Jadi itu urusannya di BNP2TKI. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM, di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. Nah, di sini yang istilahnya mengawasi peredaran obat dan makanan yang ada di masyarakat, termasuk kosmetik adalah produk dari obat ya, produk dari obat atau kosmetik. Makanya kosmetik juga perlu BPOM atau sertifikasi dari BPOM. Badan Pengawas Tenaga Nuklir BAPETEN, di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan. Terus ada lagi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Bapedal, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Terus ada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, di bawah Menteri Riset dan Teknologi. Ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bappenas. Di sini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sebenarnya masih banyak. Jadi saya jelaskan satu persatu saja biar kalian juga tahu dan catatan kalian nanti lengkap tentang materi yang saya berikan. Badan Pertanahan Nasional, yang kalau misalnya kalian mengurusi tentang pertanahan, itu kalian arahnya ke sana. Terus Badan Pusat Statistik atau BPS, ini biasanya yang mengadakan survei. Di sini survei-survei tentang baik ekonomi, politik ataupun kebutuhan survei nasional itu diatasi oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Terus ada Badan SAR Nasional atau Basarnas, ini yang biasanya bertugas untuk misi SAR ya, penyelamatan tim SAR kayak gitu. Misalnya ada bencana alam, mereka pasti akan turun tangan. Terus ada Badan Standarisasi Nasional atau BSN, yang biasanya menerapkan sistem SNI atau Standar Nasional Indonesia, itu di sini. Terus ada Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Badan Urusan Logistik atau BULOG, biasanya kalian kenal sebagai gudangnya pangan untuk urusan logistik. Lembaga Administrasi Negara atau LAN, di bawah koordinasi Menteri Perdagangan Aparatur Negara. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. Lembaga Nasional atau Lemnahas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Ini kalau di Amerika kan ada NASA ya, kalau di sini ada LAPAN.
lembaga sandi negara, Lamsenek, Lamsanek ya, koordinator bidang politik hukum dan HAM. Jadi di sini itu inskripsi atau persandian. Yang terakhir adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, dari sekian banyak badan non kementerian, mungkin yang kalian kenal, yang kalian paham istilahnya hanya ada beberapa, tapi nggak apa-apa, nggak masalah, nanti kalian bisa nyari referensi lain di Google atau bertanya kepada saya kalau misalnya tidak mengerti tentang badan non kementerian tadi, bisa japri ke saya. Untuk tugas kalian itu ada di tabel 1.4, identifikasi tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga pemerintah non kementerian. Itu ada nomor 1 sampai 10. Jadi nama lembaga pemerintahan yang non kementerian sama tugas dan fungsinya ya. Oke, cukup sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.